Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Retno Ayu Widyastuti dari kelas A 2017 3 kelompok 3. Nah, di sini saya akan melakukan tindakan yaitu pembebasan jalan nafas dan juga kontrol servikal. Pertama, adapun alat-alat yang kita butuhkan adalah pertama itu adalah handscoon steril. Lalu selanjutnya alat ini yang kita modifikasi menjadi kita anggap sebagai nasofaringeal. Lalu ini orofaringeal dan nantinya juga kita gunakan sebagai laringoskopi. Lalu ini merupakan selang NTT dan selanjutnya kita di sini juga membutuhkan spap yang nanti kita gunakan untuk memfiksasi dari selang NTT ini di trakea korban. Lalu juga kita membutuhkan stetoskop untuk melakukan auskultasi. Baiklah, pertama saat kita menemukan korban dengan trauma servikal, pertama kita harus memasang collar neck pada korban untuk mencegah terjadinya trauma servikal yang lebih parah. Nah, collar neck ini sebaiknya dipasang dengan dua orang. Orang pertama memegang pundaknya seperti ini, dan orang kedua mengangkat lehernya dan memasangkan collar neck. Jadi ini kita anggap sebagai collar neck dan kita pasangkan kepada pasien. Kita pasangkan seperti ini. Lalu kita kancingkan. Itu untuk pemasangan collar neck. Nah, setelah kita memasang collar neck, langkah selanjutnya adalah kita memastikan bahwa saat kita memberikan pertolongan kepada korban, kita telah menerapkan 3 prinsip, yaitu aman bagi penolong, aman bagi korban, dan juga aman di lingkungan sekitar korban. Selanjutnya kita memeriksa dari breathing ataupun status pernafasan dari pasien dengan cara look, listen, dan juga feel. Nah, ketiga langkah ini kita lakukan dalam sekaligus, di mana dengan cara kita mendekatkan telinga kita ke hidung pasien dengan jarak 2 jari sembari kita melihat pergerakan dinding dada dari korban. Seperti ini, kita rasakan hembusan nafasnya dan juga kita lihat baik apakah ada pergerakan dari dinding dada. Nah, selain itu kita juga bisa menggunakan auskultasi melalui stetoskop. Kita dengarkan apakah ada suara bunyi nafas tambahan, baik itu snoring, stridor, ataupun lain sebagainya. Kita dengarkan suara nafasnya. Baik, setelah itu selanjutnya, apabila tidak kita temukan adanya napas spontan dari korban, kita bisa melakukan pertolongan dengan membuka jalan nafasnya dengan 3 cara, yaitu head lift, chin lift, dan juga jaw thrust. Namun untuk korban dengan trauma servikal, teknik head lift dan juga chin lift itu tidak disarankan, lebih disarankan kepada jaw thrust. Nah, untuk melakukan jaw thrust, caranya adalah pangkal dari telapak tangan kita menyentuh tulang mandibula korban, dan ketiga jari kita yang di bawah menyentuh rahang bagian bawah korban, sedangkan jempol kita menyentuh dagu bagian bawah. Lalu korban kepalanya sedikit ekstensi. Nah, seperti ini. Lalu kita buka jalan nafas korban seperti ini agar jalan nafasnya terbuka. Dan perlu catatan bahwa jangan sampai kita menekan bagian yang lembek, karena itu nanti bisa menghalangi pernafasan korban seperti itu. Nah, teknik yang kedua itu adalah head lift. Nah, untuk head lift ini korban kepalanya kita ekstensikan, lalu tangan kita memegang dahi dari korban, dan juga tangan yang sebelahnya lagi memegang seperti ini, memegang leher korban. Nah, itu untuk head lift. Dan juga untuk chin lift itu sama, kepala diekstensikan, lalu tangan di atas dahi, dan tangan yang sebelah sini itu memegang dari dagu korban, membuka jalan nafas seperti ini. Selanjutnya, prosedur pemasangan dari orofaringeal. Nah, untuk pemasangan OPA ini, sebelumnya kita memasang handscoon steril terlebih dahulu. Ini aja terus, soalnya ini juga dinilai masang handscoon.
Setelah itu selanjutnya kita akan melakukan prosedur dari pemasangan orofaringal. Nah, saat ingin memasukkan orofaringal ini, pertama yang kita lakukan adalah mengukur jarak dari mulut ke cuping telinga untuk menentukan seberapa banyak yang akan masuk dari alat OPA ini. Kita ukur dari mulut, dan kita beri tanda. Kira-kira sebesar ini, sepanjang inilah yang akan kita masukkan ke dalam mulut pasien. Lalu selanjutnya kita masukkan dengan arah yang melengkung ke bagian atas. Kita masukkan sampai menyentuh palatum. Jika kira-kira sudah menyentuh palatum, ini kita balikkan seperti ini. Seperti itu, lalu saat ini sudah bisa kita sambungkan ke alat. Selanjutnya kita akan melakukan prosedur dari pemasangan nasofaringeal. Nah, untuk nasofaringeal ini kita masukkan melalui nasal atau lubang hidung. Nah, cara memasukkannya, pertama kita ukur sama seperti tadi, jaraknya dari lubang hidung yang akan kita masukkan dan juga ke cuping telinga. Lalu kita ukur kira-kira sebesar ini yang akan masuk. Nah, sebelum kita memasukkan, karena ini lubang hidung, untuk tidak menyakiti dari saluran pernafasan korban, sebaiknya kita belikan jeli pelumas terlebih dahulu. Kita belikan jeli pelumas. Setelah itu kita lumuri. Setelah itu kita masukkan ke lubang hidung korban. Kita masukkan sepanjang yang telah kita ukur tadi. Nah, jika sudah seperti ini, maka bisa kita berikan oksigen dengan tekanan positif untuk membantu pernafasan korban. Selanjutnya kita akan melakukan prosedur intubasi. Nah, untuk prosedur intubasi kita anggap ini merupakan laringoskopi. Jadi nantinya alat ini akan kita masukkan ke dalam mulut korban untuk membuka jalan nafasnya sehingga mengarah ke arah trakea. Jadi nanti ini kita masukkan sampai trakeanya tersebut terlihat. Jadi nanti ini akan kita masukkan seperti ini sampai menyentuh dari bagian tenggorokan bagian dalam dan kelihatan trakeanya seperti itu. Langsung saja ini akan kita masukkan. Sampai kira-kira terlihat trakea dari pasien. Jika sudah terlihat, maka selanjutnya kita pasang selang NTT. Nah, kita anggap ini merupakan selang NTT. Kita masukkan. Setelah itu, ini laringoskopnya bisa kita buka. Setelah itu, untuk memfiksasinya, kita bisa memasukkan melalui siring udara ke dalam selang ini, sehingga nantinya akan ada tahanan di trakea dari korban karena balon dari selang ini menggembung seperti itu. Nah, jika sudah seperti ini nantinya bisa kita salurkan ke ambu bag atau bisa melalui ventilator untuk memberikan bantuan pernafasan pada pasien. Baiklah, itulah tadi tindakan pembebasan jalan nafas dan juga kontrol servikal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.